Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku, untuk pertemuan pertama di kelas 12, kita akan membahas materi tentang arus listrik searah. Mudah-mudahan kalian dapat mengikutinya dan dapat memahaminya. Sebelum masuk ke materi, Ibu mengingatkan ke kalian, jangan lupa berdoa dulu dan isi absen di link yang sudah disediakan. Nah, untuk materi tentang listrik searah, ini ada kompetensi yang harus kalian ketahui ya, kompetensi dasar dari rangkaian arus listrik searah. Kompetensinya, kompetensi 3.1, yaitu menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah atau yang sering disebut dengan DC dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 4.1-nya yaitu mempresentasikan hasil percobaan tentang prinsip kerja rangkaian listrik searah atau yang disebut dengan DC. Adapun indikatornya yaitu setelah kalian mempelajari dari rangkaian arus listrik searah, yang pertama kalian diharapkan dapat menjelaskan hukum Ohm, kemudian yang kedua dapat menjelaskan hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff, yang ketiga dapat melakukan percobaan kerja rangkaian listrik searah atau DC ya kalau kita melakukan percobaan. Kemudian yang keempat itu mengukur arus dan tegangan pada rangkaian tertutup. Nah, materi yang akan kita pelajari di dalam rangkaian arus listrik searah yang pertama yaitu tentang arus listrik dan pengukurannya. Yang kedua yaitu tentang hukum Ohm. Yang ketiga yaitu tentang arus listrik dalam rangkaian tertutup. Yang keempat, hambatan sepotong kawat penghantar. Yang kelima, gabungan sumber tegangan listrik. Yang keenam, tentang hukum Kirchhoff. Maaf, bukan hukum 2 saja. Di sini ada hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff. Kemudian yang terakhir yaitu tentang energi dan daya listrik. Untuk pertemuan pertama ini, yang akan kita bahas itu hanya 1 sampai 4. Ya. Nah, adapun yang dari 5 sampai 6 itu nanti ke pertemuan berikutnya, yaitu minggu depan. Nah, mungkin untuk materi rangkaian arus listrik searah, kalian pasti tahu semuanya yang namanya istilah listrik. Listrik sudah kalian kenal di dalam kehidupan sehari-hari. Kalian saat mau tidur atau bangun tidur, kalian pasti mengenal yang namanya listrik dan manfaatnya kalian rasakan ya. Apa sih listrik? Nah, pertama tolong perhatikan gambar di samping. Itu ada lampu listrik. Nah, itu kalian pasti tahu ya, semuanya di rumah ada listrik ya. Kemudian, nah lihat di sini. Ini ada kipas angin. Ini juga memanfaatkan listrik. Kemudian ada radio. Kemudian ini ada TV. Ini kalian ada handphone. Kemudian ada air yang memanfaatkan listrik karena ada pompa listrik ya. Nah ini sebagian kecil yang memanfaatkan listrik. Kemudian ini ada lampu belajar. Nah, apa sih yang sebenarnya listrik? Nah, kita lihat. Listrik adalah salah satu bentuk energi yang ditimbulkan oleh gerak partikel-partikel bermuatan yang disebut elektron. Jadi, kalian dapat merasakan ini terangnya lampu, dapat menonton televisi, dapat mendengarkan radio, dapat menikmati dinginnya dari kipas angin, ya, dapat mendengarkan musik. Ini akibat adanya listrik. Nah, apa listrik itu? Jadi, listrik itu yaitu muatan yang mengalir, ya, yang mengalir. Nah, karena adanya muatan nih, kalian jadi adanya merasakan adanya listrik. Nah, kita lanjutkan. Nah, sebelumnya listrik itu sudah ada ya dari sejak alam semesta ini. Jadi listrik itu sudah ada sejak terbentuknya alam semesta ini. Kalian dapat melihat fenomena ini di samping.
fenomena listrik secara alami di alam raya ini, yaitu adanya petir. Di awan terjadi loncatan. Nah, ini kan ada awan-awan, ini ada loncatan. Loncatan elektron yang akan membentuk yang namanya petir. Ini fenomena alam dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan listrik. Kita lanjutkan. Nah, sekarang setelah kalian tahu bahwa listrik itu akibat adanya gerakan partikel-partikel bermuatan, maka bagaimana muatan atau elektron mengalir dan bisa sampai ke rumah? Nah, perhatikan ini sini. Ini di sini ada air yang ditampung. Kemudian di sini pada air yang ditampung ini dipasang alat yang disebut dengan generator. Nah, alat ini diputarkan oleh turbin diputarkan oleh air, ya. Kemudian, nah, si turbin ini memutarkan rotor, di sini ada alat rotor. Nah, rotor ini berputar. Semakin cepat ini rotor ini berputar, maka semakin banyak menghasilkan muatan. Maka kalau muatan semakin banyak, nah muatan dialirkan ke sini, ke kabel. Kabel ini fungsinya sebagai penghantar untuk mengalirkannya muatan. Nah, muatan sampai ke rumah-rumah. Nah, sehingga kalian dapat merasakan lampu menyala, TV menyala, kipas angin menyala, dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi muatan mengalir dan sampai ke rumah karena adanya sumber tegangan atau sumber arus listrik, atau sering disebut juga beda potensial. Nah, di sini sumber tegangannya, beda potensialnya yaitu generator. Nah, biasanya ini terdapat di waduk-waduk. Kalian mungkin mengenal ada yang disebut dengan waduk Jatiluhur, waduk Saguling. Nah, itu ya. Coba disebutnya alatnya apa namanya? Yaitu generator. Kan? Nah, sumber listrik terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada sumber arus searah yang disebut DC, itu direct current. Kemudian ada sumber arus bolak-balik atau alternative current. Nah, satu sumber arus searah atau DC yaitu listrik yang dihasilkan oleh muatan yang bergerak atau mengalir dalam satu arah saja. Contohnya listrik yang berasal dari batu baterai dan akumulator. Nah, ini lihat animasi di sini. Nah, kalau yang tadi itu sumber tegangannya itu yaitu yang menghasilkan arus listriknya itu yaitu generator. Kalau untuk arus searah ini yaitu batu baterai. Nah, batu baterai mempunyai dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Pada kutub positif dan kutub negatif terdapat yang disebut dengan beda potensial. Nah, kutub positif mempunyai potensial lebih besar daripada kutub negatif. Adanya beda potensial pada baterai inilah yang menyebabkan arus listrik dapat mengalir. Jadi arus listrik itu mengalir karena adanya beda potensial, yaitu sumber tegangan. Nah, untuk batu baterai yaitu sumber tegangannya yaitu baterai ya, batu baterai ini untuk senter dalam kehidupan sehari-hari ya. Berikutnya, yang kedua yaitu sumber arus bolak-balik atau AC. Sumber arus bolak-balik atau AC yaitu listrik yang dihasilkan oleh muatan yang bergerak dalam dua arah atau bolak-balik. Contohnya listrik yang berasal dari PLN. Nah, ini ya kalian mengenal dan kalian merasakan ini gambarnya. Kita lanjutkan ke poin yang pertama yaitu tentang arus listrik dan pengukurannya. Nah, ini lampu ini bisa menyala, ini lampu fungsinya sebagai hambatan. Nah, lampu ini bisa menyala, ini karena ada muatan yang mengalir melalui kabel ini. Nah, ini animasi bahwa hambatan itu mengalir melalui kabel ini, yaitu dari arus listrik itu mengalir dari positif ke negatif. Jadi arus listrik dapat didefinisikan sebagai aliran muatan. Nah, ini muatannya yang berlangsung secara terus-menerus dari kutub positif ke kutub negatif atau dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Ibu ingatkan kembali bahwa arus listrik terjadi apabila adanya perbedaan potensial. Nah, sekarang di sini ada yang disebut dengan istilah pada suatu rangkaian tertutup. Ini rangkaian tertutup ya. Rangkaian tertutup.
Arus listrik ini seperti air mengalir, arus listrik itu ya. Dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah, atau dari kutub positif, nah ini arus listrik mengalir, terus mengisi lampu ini, terus keluar lagi, masuk lagi ke kutub negatif. Sedangkan muatan elektron, nah ini kan muatan elektron, mengalirnya dari potensial rendah ke potensial tinggi, atau dari negatif ke positif. Jadi arah arus listrik dan arah aliran elektron itu berlawanan. Jadi kalau elektron sebaliknya, dari negatif ke positif. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui suatu penghantar persatuan waktu atau persatuan detik. Nah, tadi katanya kalau di arus listrik itu ada apabila adanya perbedaan potensial. Nah, di sini kan beda sumber arusnya yaitu batu baterai. Nah, ini sebelum ditutup ini namanya rangkaian listrik terbuka. Nah, setelah ditutup, nah maka mengalir elektron dari negatif ke positif. Nah, ini mengisi kehambatan ini sehingga lampu menyala. Berapa besarnya? Dapat dihitung dengan menggunakan persamaan I itu arus listrik, kuat arus listrik, satuannya ampere sama dengan Q ini banyaknya muatan, satuannya coulomb, T ini waktu, satuannya sekon, atau I sama dengan N ini jumlah elektron dikali muatan elektron dibagi waktu. Muatan elektron sudah ketetapan, yaitu 1,6 dikali 10 pangkat min 11 coulomb. Nah, kita langsung ke contoh salah satu. Dalam seutas kawat penghantar, mengalir elektron sebanyak 96 coulomb. Ini diketahuinya apa? Q. Dalam waktu 1 menit. Nah, 1 menit itu T diubah ke dalam detik. Berarti dikali 60. Jadi 1 menit sama dengan 60 detik. Tentukan besar arus listrik pada kawat tersebut. Jadi tanyakannya I, satuannya ampere. Nah, I sama dengan Q per T. Q-nya dari sini, ini ya, 96. T-nya dari sini, yang ini yang 1 menit, 60. Jadi 96 dibagi 60 yaitu 1,6. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Dalam seutas kawat, mengalir arus 20 ampere selama 2 sekon. Tentukan muatan listrik yang mengalir pada kawat tersebut. Nah, ini dalam seutas kawat mengalir arus 20 ampere. Berarti I-nya 20 ampere. Selama 2 sekon. Berarti T-nya 2 sekon. Jadi I-nya 20 ampere, T-nya 2 sekon. Maka yang ditanyakannya Q. Q itu satuannya dalam coulomb. Nah, sekarang I sama dengan Q per T. Kalian boleh langsung dimasukkan persamaan ini 20, T-nya 2. Tinggal dikalikan. Ini kali silang, 20 dikali 2. Atau boleh, Q sama dengan, nah ini Q sama dengan I dikalikan T. I-nya dari sini, 20. Kemudian T-nya ini, ya, ini 20 dikali 2, yaitu 4 coulomb. Jadi, jawabannya yaitu Q-nya itu atau muatannya itu 40 coulomb. Nah, kita lanjutkan berikutnya yaitu tentang beda potensial listrik. Beda potensial listrik yaitu banyaknya energi listrik yang diperlukan untuk mengalirkan muatan listrik dari ujung-ujung penghantar. Beda potensial listrik dirumuskan yaitu usaha dibagi muatan. Nah, beda potensial listrik satuannya volt atau disingkat V, V besar. Usaha atau energi listrik satuannya joule, boleh ditulis J. Kemudian Q itu muatan, satuannya coulomb atau boleh disebut C. Nah, besar kuat arus listrik dapat diukur dengan menggunakan ampere meter. Besar beda potensial dapat diukur dengan menggunakan voltmeter. Nah, contoh 2. Muatan sebesar 4 coulomb, nah ini berarti Q, akan dipindahkan dari titik A ke titik B dengan usaha sebesar 10 joule, berarti ini W. Hitung beda potensial antara titik A dan B.
Beda potensial simbolnya V. V sama dengan usaha dibagi muatan. Usahanya dari sini 10. Kemudian muatannya dari sini 4. Di 10 dibagi 4, 2,5 volt. Jadi, beda potensial antara titik A dan B adalah sebesar 2,5 volt. Alat ukur listrik DC atau arus searah, yang tadi kenal tadi alat ukur listriknya, bahwa ada yang disebut dengan ampere meter. Ampere meter adalah alat ukur untuk mengukur besarnya kuat arus listrik. Cara memasang ampere meter pada rangkaian. Ampere meter pada rangkaian dipasang secara seri. Kutub positif sumber tegangan baterai dihubungkan dengan terminal positif pada ampere meter. Nah, ini rangkaiannya ya. Ini rangkaiannya, ini saklar, ini batu baterai sebagai sumber tegangan, kemudian ini ada lampu sebagai hambatan, ya. Kutub negatif sumber tegangan baterai dihubungkan dengan terminal negatif ampere meter. Ini jangan tertukar ya. Kalau tertukar nanti gerakan jarumnya akan salah ya. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara membaca ampere meter untuk mengukur besarnya kuat arus? Nah, tadi kan sudah diterangkan cara memasangnya ya. Ini kutub positif ampere meter, ini kutub negatif ampere meter, di sini ada batu baterai. Silakan dipelajari nanti untuk praktek ya. Nah, kemudian bagaimana cara membacanya? Untuk mengukur kuat arus pada rangkaian ini dengan menggunakan ampere meter, yaitu skala yang ditunjuk, kita lihat ini di dalam ampere meter, ini ada angka yang ditunjuk 60 ya. Kita masukkan 60 dibagi skala maksimum ini dari sini sampai ke sini. Nah, ini skala maksimum itu 100 dikali batas ukur. Nah, ini batas ukurnya ada 2. Ada 1 ampere, ada 3 maaf. Ada 3. Ada 100 miliampere, ada 1 ampere dan ada 5 ampere. Nah, karena yang batas ukurnya yaitu 5 ampere, maka sekarang dikalikan 5. Jadi 60 dari sini. Kemudian skala maksimum 100 dari sini, kemudian batas ukurnya 5 dari sini. Diulangi lagi ya. Kemudian skala yang ditunjuk ini 60, skala maksimum dari sini 100, kemudian batas ukur ini yaitu 5. Jadi kuat arusnya besarnya itu 3 ampere. Berikutnya, alat yang berikutnya yaitu alat ukur berikutnya, alat ukur menggunakan voltmeter. Alat yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Cara memasang, Cara memasang voltmeter, ini bukan ampere meter ya. Cara memasang voltmeter pada rangkaian. 1. Voltmeter pada rangkaian dipasang secara paralel. Nah, ini gambarnya ya. Ini saklar, ini lampu, ini alatnya, ini sumber tegangannya. Hubungkan ujung yang potensialnya lebih tinggi ke kutub positif dan ujung yang memiliki potensial lebih rendah ke kutub negatif. Ini lebih rendah. Nah, bagaimana cara membaca voltmeter untuk bentuk besar tegangan? Sama dengan ampere meter. P sama dengan skala yang ditunjuk ini berapa? 30 ya. Kemudian dibagi skala maksimum ke sini. Berapa skala maksimumnya kita lihat? 100 ya. Ini kali batas ukur. Batas ukurnya ini 10. Jadi 30 dibagi 100 dikali 10, 3 volt. Kita lanjutkan ke hukum Ohm. Hukum Ohm adalah hukum Ohm yaitu mempelajari tentang hubungan kuat arus listrik dan beda potensial pada ujung-ujung penghantar. Kalian lihat animasi di bawah ini. Kalian lihat untuk gambar yang pertama. Ini sumber tegangannya, beda potensialnya 1. Lihat tadi ini arusnya di sini menunjukkan ke garis yang pertama.
Kita ulangi lagi, ini batunya 1, kemudian arus mengalir, ya. Dan ini bergerak menunjukkan ke garis 1. Kemudian lampu menyala. Nah, sekarang perhatikan yang ini. Ini sumber tegangannya, batu baterainya ada 3. Kemudian perhatikan terangnya. Kemudian lihat arus listriknya. Ya, kita lihat. Nah, kita perhatikan. Ini terangnya perhatikan. Kemudian arusnya ini perhatikan. Kemudian beda potensialnya perhatikan. Nah, dari animasi ini dapat digambarkan hubungan tegangan dengan arus listrik bentuk grafik. Nah, sekarang kalian perhatikan. Ini baterainya 1. Arusnya menunjukkan ke garis 1. Lihat lampunya. Ya. Kemudian yang kedua, ini baterainya 3. Kemudian lihat arusnya dengan ini, bandingkan, lihat ini artinya. Jadi artinya dari sini kalian dapat menyimpulkan, ya. Nah, kata John Simon Ohm tahun 1787 sampai 1854 melalui eksperimennya menyimpulkan bahwa arus I pada kawat penghantar sebanding dengan beda potensial Pi. Jadi, jika tegangannya besar, maka arusnya juga akan besar. Tadi kalian sudah lihat di animasinya ya. Maka dapat digambarkan bentuk grafiknya ini seperti linier. Itu grafik antara arus dan tegangan ya. Nah, hukum Ohm berbunyi pada suhu tetap, ini pada suhu tetap kuat arus yang melalui penghantar berbanding lurus dengan beda potensial pada kedua ujung penghantar. Nah, ini jadi bunyi daripada hukum Ohm. Kita lanjutkan. Besarnya arus yang mengalir pada kawat penghantar tidak hanya bergantung pada tegangan, tetapi juga pada hambatan. Tadi pada rangkaian tadi hambatannya itu yang sebagai hambatan itu lampu, ya. Nah, yang dimiliki kawat terhadap aliran elektron. Kuat arus listrik berbanding terbalik dengan hambatan. Jadi I berbanding terbalik dengan hambatan. Maka I berbanding terbalik dengan hambatan. Nah, makin besar hambatan ini, makin kecil arus untuk suatu tegangan V. Dengan demikian, arus I yang mengalir berbanding lurus dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Nah, pernyataan ini yang dikenal dengan persamaan hukum Ohm dan dapat ditulis seperti ini. V sama dengan I dikalikan R. Atau V itu sama dengan I dikalikan R. Jika ditanyakannya I, maka V per R. Jika ditanyakannya R, maka V per I. Oke ya. V itu tegangan, satuannya volt, I ini kuat arus, satuannya ampere, dan R itu hambatan, satuannya ohm. Nah, masuk ke contoh soal. Alat pemanas listrik 5 ampere. Apabila dihubungkan dengan sumber 110 volt, tentukan hambatannya. Kita lihat diketahuinya, I-nya 5 ampere, V-nya 110 volt, dan yang ditanyakannya R, satuannya adalah ohm. Kita lihat persamaan hukum Ohm-nya. R sama dengan V per I. V-nya 110, I-nya 5. Maka 110 dibagi 5, 22 ohm. Lanjutkan ke contoh berikutnya. Sebuah peralatan listrik yang dipakai pada tegangan 220 volt, berarti ini V, memiliki hambatan 22 ohm, berarti R. Tentukan kuat arus listrik yang dipakai peralatan listrik tersebut. V-nya 220 volt, R-nya 22. Yang ditanyakannya arus, satuannya ampere. Nah, I sama dengan V per R. V-nya 220, R-nya 22. Jadi 220 per 22 sama dengan 10 ohm. Kita lanjutkan ke nomor 3.
yaitu arus listrik dalam rangkaian tertutup. Mengingatkan kembali bahwa rangkaian itu ada rangkaian terbuka dan ada rangkaian tertutup. Nah, ini gambar rangkaian terbuka. Rangkaian listrik terbuka adalah suatu rangkaian yang belum dihubungkan dengan sumber tegangan. Adapun rangkaian listrik tertutup, yaitu rangkaian listrik yang sudah dihubungkan dengan sumber tegangan. Nah, ini dihubungkan dengan sumber tegangan. Ini disebut rangkaian listrik tertutup dan yang ini disebut dengan rangkaian listrik terbuka. Kita lanjutkan. Dari animasi di atas, pada saat baterai dihubungkan pada suatu rangkaian listrik, arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Maka lampu menyala kan? Nah, ketika arus listrik bergerak melalui suatu komponen hambatan listrik, terjadi pengurangan energi potensial listrik karena energi terpakai pada hambatan tersebut, yaitu di situ lampu ya, ini ya lampu. Nah, ini. Nah, satu tutup. Agar arus listrik tetap mengalir, maka harus ada alat untuk menambah energi potensial listrik. Alat tersebut adalah gaya gerak listrik atau GGL atau sumber tegangan listrik. Sumber tegangan atau GGL merupakan komponen yang mengubah suatu jenis energi kimia menjadi energi listrik. Nah, untuk di sini sumber tegangannya yaitu baterai. Nah, bukan batu pada saja, ada aki, ada sel surya, ada generator ya sebagai sumber listrik itu. Sumber tegangan listrik yang sebenarnya dalam kehidupan biasanya mempunyai hambatan dalam yang dinyatakan dengan simbol R. Nah, di sini. Ini ada hambatan dalamnya ya di dalam sumber tegangan yang diberi simbolnya R kecil, sedangkan kalau untuk lampu yang ini nih, ini disebut dengan R besar simbolnya. Ketika muatan listrik mengalir melalui hambatan dalam R, terjadi penurunan potensial atau energi potensial listriknya berkurang. Ya. Besar kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik tertutup dapat dihitung dengan persamaan ini. I sama dengan GGL dibagi hambatan luar ditambah R hambatan dalam. Persamaan di atas juga dapat ditulis sebagai berikut. IR arus dikali hambatan sama dengan GGL dikurangi I dikalikan hambatan dalam. Dan V-nya sendiri, ini kan I kali R sama dengan V ya. GGL dikurangi I dikalikan R. Nah, jika terdapat dua atau lebih sumber GGL atau batu baterai yang sama disusun seri, maka besar kuat arus listrik yang mengalir melewati hambatan atau resistornya dapat dihitung dengan persamaan I sama dengan GGL seri dibagi R hambatan luar ditambah R hambatan dalam seri sama dengan jumlah GGL, jumlah batu baterainya dibagi R hambatan luar ditambah NR. Jika terdapat dua atau lebih sumber GGL atau batu baterai yang sama disusun paralel, maka besar kuat arus listrik yang mengalir melewati hambatan R, resistor R dapat dihitung dengan persamaan I sama dengan GGL paralel dibagi R ditambah R dalam paralel sama dengan GGL dibagi R ditambah R dibagi N. N itu jumlah ya. Kita lihat I sebagai arus listrik, R sebagai hambatan, satuannya ohm atau ini disimbolkan ini epsilon, GGL baterai, satuannya volt, R ini hambatan dalam baterai, satuannya ohm, dan V tegangan jepit, satuannya volt. Tegangan jepit adalah tegangan pada kutub-kutub baterai pada saat ada arus listrik. Kita lihat contoh soalnya. 4 buah baterai yang masing-masing ber-GGL 3 volt dan berhambatan dalam 1 ohm dirangkai dan dihubungkan dengan sebuah lampu yang berhambatan 8 ohm. Berapa kuat arus listrik yang mengalir melalui rangkaian jika baterai itu dirangkai secara seri? N-nya ada 4, hambatan dalamnya 1 ohm, GGL-nya 3 volt, hambatan dalamnya 8. Ditanya, jika rangkaiannya dipasang seri. Nah, I sama dengan, ini karena lebih dari 1 ya, N, E,
dibagi R ditambah NR. 4 ini jumlah baterainya. Ini besarnya GGL dibagi R ini hambatan ditambah 4 ini jumlah baterainya ini 4 dikali 1 ini hambatan dalam. Jadi 4 dikali 3 12, 8 ditambah 4 12. Jadi besar arusnya yaitu 1 ampere. Nah, berikutnya yaitu tentang hambatan penghantar. Hambatan atau resistor dalam suatu penghantar dapat mempengaruhi besar kecilnya kuat arus listrik yang mengalir melalui suatu rangkaian listrik. Berdasarkan banyak percobaan, para ahli menyimpulkan bahwa makin panjang dan makin besar hambatan jenis kawat, maka hambatan kawat pun akan makin besar. Tetapi hambatan kawat logam tersebut akan berkurang jika luas penampang kawat logam tersebut makin besar. Hubungan ini dipenuhi oleh persamaan hambatan kawat logam sama dengan hambatan jenis kawat dikali panjang kawat dibagi luas penampang kawat. R hambatan kawat logam satuannya ohm. Rho hambat jenis kawat satuannya ohm kali meter. L panjang kawat satuannya meter. A luas penampang kawat satuannya meter persegi. Kita lihat contoh soal nomor 6. Berapakah hambatan seutas kawat aluminium apabila hambat jenisnya 2,665 kali 10 pangkat min 8 ohm meter yang mempunyai panjang 40 meter dan diameter 40,2 mili. Ini diketahui hambatan kawatnya 2,65 kali 10 pangkat min 8 ohm meter, panjang kawatnya 40 meter, diameternya 4,2. Kemudian kita cari dulu luasnya ya. Berarti R-nya 2,1 mm sama dengan 2,1 kali 10 pangkat min 3. Nah, langkah pertama kalian cari terlebih dahulu luas penampang atau A pengantar tersebut dengan menggunakan persamaan luas lingkaran. Nah ini atau boleh tulis ini A, boleh langsung L, VR kuadrat. V itu boleh kalian menggunakan 3,14 atau 22/7, mangga silakan. Kali R-nya ini 2,1 kali 10 pangkat min 3, tapi dikuadratkan. Jadi ini 22/7, ini dikalikan ini yang dikuadratkan, maka hasilnya 13,86. Ini min 3 dikali 2, jadi min 6 ya. Ya. Jadi R sama dengan ini apa? Ini luasnya ya. Jadi luasnya yaitu 1,4 kali 10 pangkat min 5 meter persegi. Nah, kita lihat Rho L per A. Ini hambatannya 2,65 kali 10 pangkat min 3 dikali L-nya 40 dibagi 1,4 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 7,6 kali 10 pangkat min 2 ohm. Itulah dari penjelasan mengenai arus listrik searah bagian 1. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya, dapat mengerti. Kalau misalkan kalian ada yang belum paham, kalian boleh menanyakan ke Ibu ya. Demikian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.